Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami menghayati firman-Mu, Tuhan menolong kami untuk kami mampu merasa-rasakan sabda-Mu. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-41 dan 42. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda apapun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita adalah Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan untuk kedatangan Yesus, dan yang diserukan adalah suara pertobatan supaya ketika Yesus datang mereka sungguh-sungguh menyiapkan hati, karena tugas Yohanes itulah yang membuat banyak orang kemudian minta dibaptis olehnya. Bahkan Yesus Kristus sendiri, walaupun dia dikagumi banyak orang, dia sadar bahwa dia bukanlah pusatnya. Dia hanyalah alat untuk tujuan yang lebih besar. Dia hanya tanda yang menunjuk pada satu pribadi yang adalah Yesus. Ketika Yesus minta dibaptis, dia menolak itu. Dia mengatakan, aku tidak layak untuk membaptismu karena baptisanku itu adalah baptisan tanda pertobatan dari dosa, sedangkan engkau tidak berdosa. Itu cara saya menghayati dialog antara Yesus dan Yohanes ketika Yesus minta dibaptis. Ada seorang pendeta dari luar, dia menyampaikan bagian ini dalam khotbahnya, dan kemudian ada percakapan imajiner antara Yohanes dan Yesus. Ketika Yohanes menolak karena baptisan itu adalah baptisan tanda pertobatan dari dosa, sedangkan Yesus tidak punya dosa, kemudian pendeta ini menjelaskan. Yesus kemudian menjawab Yohanes, "Oke, kalau begitu tunggu sebentar." Kemudian Yohanes menyebut nama orang. Kita sebut beberapa nama saja gitu ya, dengan nama yang biasa kita kenal. Sundoyo, sini. Dosamu sini. Bambang, nih, tak tanggung dosamu di sini. Yuni, sini, dosamu. Ambar, sini, dosamu tak tanggung. Nama, semua sini. Dan kemudian Yesus datang, baptislah aku. Ada dosa, bukan karena dosanya Yesus, tetapi karena Yesus menanggung dosa-dosa manusia. Semua nama-nama dan dosa-dosanya ada di Yesus. Dan kemudian Yohanes
membaptis Yesus. Sekali lagi, ini percakapan imajiner antara Yesus dan Yohanes yang luar biasa. Yohanes menjalankan fungsinya. Dia hanya telunjuk yang mengarah kepada Yesus. Maka dia tidak mau orang memuja telunjuk itu. Orang harus mengarahkan pandangannya kepada Yesus itu. Kita harus belajar. Kita semua hanya penunjuk arah bagi kemuliaan Tuhan melalui hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Maka tidak ada pantas pujian untuk kita. Tidak ada pantas orang itu kemudian mengagumi dan menyembah. Menyembah dalam pengertian tertentu ya, kepada kita. Kita hanya telunjuk yang mengarah kepada sumber cahaya itu. Maka orang harus mengarah pandangannya pada cahaya, bukan pada tangan kita. Dan yang kedua kita belajar, Yesus menanggung dosa kita. Kiranya kita hayati Yesus yang menanggung. Dosa kita sudah diambil dan kita dipulihkan oleh cinta kasih Tuhan. Kiranya kita menjadi ringan menjalani hidup. Jangan terbeban dengan dosa-dosa yang kita anggap memalukan, trauma kesalahannya menyebabkan banyak hal yang buruk, sudah ditanggung sama Tuhan. Maka berjalanlah dengan ringan dan jangan mau diperbudak lagi oleh dosa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan kami menghayati sabda-Mu. Tuhan menolong dan menyertai kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.